Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal Sanusi. Kali ini kita akan membahas modul 6 etika profesi guru. Mari kawan-kawan simak video. Oke, kita masuk ke pembahasannya, yaitu modul 6 pembinaan profesi guru. Kegiatan belajar 1. Pengakuan dan penghargaan profesi guru. Pendahuluan. Mengingat peranan strategis guru dalam setiap upaya peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan, maka pengembangan profesionalisasi guru merupakan kebutuhan. Benar bahwa mutu pendidikan bukan hanya ditentukan oleh guru, melainkan oleh mutu masukan siswa, sarana, manajemen, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Akan tetapi, seberapa banyak siswa mengalami kemajuan dalam belajarnya banyak tergantung kepada kepiawaian guru dalam belajarkan siswa. Jadi, dalam pengembangan mutu pendidikan yang lebih baik bukan hanya ditentukan oleh guru, tapi didukung pasti oleh faktor-faktor mutu masukan siswa, yaitu saran-saran dari siswa, sarana belajar, manajemen pembelajaran, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Nah, nggak banyak juga siswa, nggak sedikit siswa itu mengalami kemajuan dalam belajarnya. Itu tergantung kepada kepandaian guru dalam mengajarkan siswanya. Jadi nggak banyak siswa yang pandai bukan karena gurunya, tapi lebih kebanyakan siswa itu pandai karena gurunya pandai dalam mengajarkan ilmu-ilmunya. Maka dari itu, untuk untuk mengeluarkan juga potensi maksimal dari guru, itu pasti didukung oleh masukan atau saran-saran dari siswa, terus sarana belajarnya, manajemen belajarnya, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Ciri-ciri guru profesional. Yang pertama itu mempunyai komitmen pada proses belajar siswa, yakni setiap guru pasti mempunyai keinginan yang harus dicapai pada siswanya. Siswa mau dijadikan apa, mau bagaimana, itu dia pasti punya komitmen dalam cara mengajarnya, cara mendidiknya. Yang kedua, menguasai secara mendalam materi pelajaran dan cara mengajarkannya. Ya, tadi dengan komitmen yang ada, dia dalam menjalankan komitmen itu dia harus punya wawasan yang luas dan cara mengajarkannya yang bervariatif agar siswa juga tidak bosan. Yang ketiga, mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukan dan belajar dari pengalamannya. Ya, setiap yang dilakukan itu harus tersusun dan rapi, step by step, tidak acak-acakan. Jadi biar jelas juga hasil belajarnya. Yang keempat, merupakan bagian dari masyarakat dalam lingkungan profesinya yang memungkinkan mereka untuk selalu meningkatkan profesionalismenya. Nah, di sini kawan-kawan ada beberapa faktor yang membuat kewibawaan seorang guru menurun, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu kekurang jelasannya tentang definisi profesi keguruan, bidang garapannya yang khas, dan tingkat keahlian yang dituntut dari pemegang profesi ini. Jadi profesi guru itu posisinya nggak jelas. Di sini guru kayak nggak dianggap banget, beda sama dokter, seorang akuntan, bos, beda. Padahal yang membuat orang-orang pintar itu kan yang belajar mereka dari mana? Dari gurunya. Siapapun gurunya, siapapun yang mengajarkan satu ayat atau satu kalimat saja, itu bisa dibilang gurunya. Yang kedua,
Kenyataannya yang terjadi sepanjang sejarah profesi keguruan menunjukkan bahwa desakan kebutuhan masyarakat dan sekolah akan mengguru. Maka profesi ini tidak cukup terlindungi dari terjadinya gangguan dari luar. Jadi sepanjang sejarah keguruan, masyarakat pun membutuhkan guru. Jadi penilaian terhadap guru atau akreditasi pengakuan terhadap guru, kurangnya pengakuan terhadap guru karena banyaknya kebutuhan dan sekolah itu butuh banyak guru. Maka dari itu bukan dari sekolah saja masalahnya, tapi dari masyarakat juga. Itulah kenapa profesi guru tidak terorganisir dengan baik. Nah, yang ketiga, penambahan jumlah guru secara besar-besaran membuat sulitnya standar mutu guru dikendalikan dan dijaga. Hal ini terjadi hampir pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akibatnya, ada anggapan seakan-akan tidak ada relevansinya untuk berbicara tentang profesionalisme guru di tengah mendesaknya kebutuhan akan guru dalam jumlah besar. Nah, ini yang tadi saya bilang. Yang kedua, menyangkut poin yang kedua. Banyaknya kebutuhan mendesak di masyarakat atau sekolah. Ini jadi siapapun yang siap maju ke depan kelas untuk memberikan pengalamannya, ilmunya, itu bisa disebut guru. Jadi tidak tersertifikasi. Banyak yang tidak tersertifikasi. Maka dari itu profesionalisme guru itu kurang dipandang. Makanya kewibawaan guru itu menurun di mata masyarakat. Nah, strategi dasar pembinaan guru. Ini kita udah masuk kegiatan belajar 2. Oke, kita lanjut pendahuluan. Pengembangan profesionalisasi guru dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi kelompok guru maupun individu guru itu sendiri. Dari perspektif institusi pengembangan guru dimaksudkan untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kualitas staf dalam memecahkan masalah-masalah keorganisasian. Profesi keguruan mempunyai tugas utama melayani rakyat atau masyarakat dalam dunia pendidikan. Sejalan dengan itu, jelas kiranya bahwa profesionalisasi guru dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan saat ini. Jadi, membina guru yang untuk menjadi guru-guru yang profesional itu ya bukan semuanya kembali untuk generasi-generasi selanjutnya. Maka dari itu penting adanya pembinaan profesionalis guru untuk meningkatkan segala daya dan usaha dalam melayani masyarakat yang ada di sekitar, khususnya untuk meningkatkan mutu pendidikan saat ini demi mencetak generasi-generasi yang lebih baik ke depannya. Itu diharuskan mempunyai guru. Kita nih harus menjadi guru profesional. Kita harus komitmen apa yang kita ajari. Kita harus tahu cara metode yang tepat agar murid tidak bosan dan semangat terus belajarnya. Dan kita tahu dan mempunyai tujuan apa dan bagaimana nih anak kita mau bentuk. Oke, next. Berbagai hal yang ditemui dalam melaksanakan pendidikan, yaitu ini dalam bidang pendidikan ada saja hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, perkembangan iptek. Nah, semakin kesini semakin canggih teknologi. Iptek itu singkatan dari ilmu pengetahuan teknologi. Jadi semakin kesini guru itu harus semakin pintar,
semakin tahu bagaimana memaksimalkan apa sarana-sarana teknologi yang ada untuk mempermudah dan membuat murid senang dengan iptek ilmu teknologi. Lanjut. Yang kedua, persaingan global bagi lulusan pendidikan. Ini jelas lulusan pendidikan di mana-mana, SMP, SMA di mana-mana, S1 ada di mana-mana. Untuk lowongan pekerjaan dia harus selalu saingan yang ketat. Jadi dibutuhkan skill yang benar-benar profesional. Yang ketiga, otonomi daerah. Yang keempat, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 menyebutkan beberapa alternatif program pengembangan profesionalisme guru sebagai berikut. Yang pertama, program peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Nah, yaitu dengan adanya program peningkatan kualifikasi itu guru-guru diharuskan mengikuti seminar-seminar atau bimbingan. Jadi guru itu mempunyai pengalaman yang lebih atau ilmu-ilmu yang lebih. Yang dua, program penyetaraan dan sertifikasi. Program ini ditunjukkan kepada orang-orang yang telah mengajar lulusan S1 dan minimal tahun pengajaran itu setahu saya 8 atau 10 tahun gitu. Pokoknya tua di atas 4 sama 5 tahun tuh baru bisa sertifikasi. Yang ketiga, pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi. Ya, tidak hanya pengalaman yang diasah, tapi kompetensi guru dalam mengetahui apa-apa yang harus disiapkan di guru itu. Guru-guru itu juga harus disediakan seminar pelatihan. Nah, itu harus dilaksanakan. 4. Program supervisi pendidikan. 5. Program pemberdayaan MGMP. 6. Simposium guru. 7. Program pelatihan tradisional lainnya. Selain pelatihan kompetensi, harus ada pelatihan kebudayaan istilahnya. 8. Membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah. Ya, ini bertujuan untuk agar seorang guru itu tidak hanya mengajar, tapi juga tidak hanya mengajar dalam kelas, tapi guru juga bisa mengajarkan di luar kelas, yaitu dengan menulis jurnal atau karya ilmiah. 9. Berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah. 10. Melakukan penelitian, khususnya penelitian tindakan kelas. Ya, profesionalis guru itu bisa diasah juga dengan meneliti penelitian tindakan kelas atau PTK, yaitu memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam kelas. 11. Mengikuti berita aktual dan media pemberitaan. 12. Magang di sini dikhususkan kepada guru-guru yang belum S1. Jadi guru-guru itu yang belum S1 dikasih magang untuk mengetahui begini tuh menjadi guru, begini apa aja yang harus disiapkan, begini loh. Nah, jadi dengan adanya magang, guru-guru yang belum S1 itu bisa mengetahui bagaimana dan harus bagaimana caranya. Ya, dia tahu jadinya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang 13, berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi. Jadi untuk menambahkan pengetahuan dalam bidangnya, dia juga harus bisa berpartisipasi aktif di keorganisasian profesinya. Yang 14, menggalang kerjasama dengan teman sejawat, yaitu
saling bertukar pikiran, saling sharing-sharing, kasih solusi. Untuk apa? Untuk pembelajaran kita juga dalam memecahkan masalah-masalah dalam profesi keguruan. Gitu. Terima kasih. Kembali lagi kepada Kak Iqbal. Bagaimana teman-teman? Semoga dapat dipahami dengan mudah ya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Saya Muhammad Iqbal Sanusi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.